Alhamdulillah, dulur, konco, saudaraku dimanapun berada, alhamdulillah kita dipersamakan dalam keadaan sehat walafiat. Saya sedang berada di ruangan di sebuah TK di daerah Tabanan, Bali, dalam perjalanan menuju Jawa, insya Allah. Karena waktunya nyapa dulur-dulur, saya harus nyapa itu ya. Oke, kali ini karena berada di ruangan TK semacam ini, topik yang saya bawa adalah bagaimana kita mendudukkan diri kita supaya tidak seperti anak-anak yang masih kecil karena kita sudah dewasa. Satu di antara itu adalah kesadaran bahwa kita ini sebenarnya bukan penduduk planet ini. Bukan. Kita itu bukan penduduk planet bumi dulunya. Lah sekarang kita dilempar dalam tanda kutip ke planet bumi ini. There is a specific purposes. There is a specific aims. Atau ada satu tujuan khusus dan sangat penting. Nah, apa itu? Nah, ini sehingga kita harus tahu itu gitu. Kalau anak-anak TK mungkin sekolah di TK ini ya sekedar pokoknya senang-senang TK, pokoknya main-main gitu. Enggak salah karena memang levelnya di situ. Tapi kalau kita sebagai manusia yang mulia dengan kelebihan brain yang luar biasa, menurut saya kita harus berpikir, what the purposes of life? Apa sih sebenarnya tujuan dari hidup kita? Nah, gini tuh loh. Sekali lagi, kita bukan penduduk planet bumi. Kita ini pendatang di sini ini. Kita ini adalah tamu di sini ini. Nah, terus kita asalnya dari mana? Agama kami, Islam, meyakini bahwa kita itu aslinya adalah penduduk surga. Kita penduduk surga. Jadi kita ini penduduk elit, dari perumahan elit di surga sana. Karena kesalahan, ya memang karena skenario-nya Allah begitu ya, kita nggak bisa menyalahkan juga nenek moyang kita Nabi Adam. Tapi karena satu kesalahan di masa zaman Nabi Adam masih di surga sana nenek moyang kita, sehingga kemudian harus keluar dari surga dan kemudian ditaruh di bumi ini untuk menjalani proses ujian. Ujian untuk apa? Ujian untuk mengambil kembali KTP surga kita. Jadi Nabi Adam di sini yang dulunya makhluk abadi, eternal, tapi sekarang di bumi menjadi makhluk yang tidak abadi untuk kembali menjadi makhluk abadi nanti. Nah, sekarang kita di sini ini ada tujuan. Apa tujuannya? Meraih kembali KTP surga kita. Meraih kembali entitle kita, meraih kembali hak kita, privilege kita sebagai penduduk surga. Bisa enggak? Nah, itu tergantung ikhtiar kita di sini sekarang. Karena itu kita harus merasa we are not belong here. Kita ini sebenarnya bukan di sini tempat kita. Nah, ini juga nanti akan banyak memberi akses terhadap bagaimana kita menjalani hidup ini. Terus begini dulu, oke, kalau gitu saya pengen kembali ke sana. Saya ingin meraih kembali KTP surga kita. Bagaimana caranya? Nah, saya tidak akan menunjukkan bagaimana caranya. Tapi saya punya usul dua. Bagaimana agar tidak gagal? Karena ada dua hal yang membuat kita pasti gagal. Jadi saya tidak akan menunjukkan bagaimana cara menuju ke sana karena sudah banyak ceramah tentang itu. Tapi saya ingin menunjukkan bagaimana kita akan gagal. Apa? Ada dua yang membuat kita gagal. Bagaimana kita melihat itu? Ya kita lihat aja dulu. Jadi begini. Diceritakan bahwa di surga, jauh sebelum Nabi Adam diciptakan, jauh sebelum nenek moyang kita menghuni surga, itu sudah ada golongan makhluk yang bernama malaikat, yang menyembah Allah dengan segala macam ketundukannya tanpa tapi, tanpa kecuali. Nah, satu di antara mereka itu ada yang bernama Azazil. Ini adalah yang paling taat. Ada dua itu, abid dan alim. Sangat tinggi ilmunya, alim, dan abid, sangat ahli ibadah. Saking tingginya ilmunya, saking ahli ibadahnya, dia mengepala itu sama mereka. Nah,
Pokoknya luar biasa ketaatannya. Puluhan ribu sebelum Adam diciptakan. Satu hari Allah menciptakan Nabi Adam. Dan yang namanya Azazil inilah yang paling tidak setuju. Sampai kemudian ketidaksetujuannya itu diwujudkan dalam bentuk ketika Allah memerintahkan semua penduduk surga untuk tunduk kepada Adam, dia tidak mau. Aba wastakbaro. Aba wastakbaro. Membangkang dan sombong. Kenapa? Karena dia beralasan ketika ditanya sama Allah, kenapa kamu tidak mau tunduk sama Adam? Dia bilang, asjudu. Apakah aku akan sujud atau tunduk kepada apa? Orang yang engkau ciptakan dari tanah. Liman khalaqta min tin. Padahal aku khalaqtani min nar. Engkau ciptakan aku dari api. Ana khairum minhu. Aku lebih baik dari dia. Titik poin dari kalimat ana khairum minhu itu adalah kesombongan. Jadi satu faktor yang membuat orang tidak mungkin masuk surga adalah sombong. Sombong. Sombong dulu. Akhirnya apa? Idhab, pergi kamu dari surga ini, kata Allah. Kepada iblis yang Azail tadi. Awalnya dia makhluk surga yang sangat taat. Selevel dengan para malaikat ketaatannya. Tetapi ketika ada satu perintah saja, satu perintah yang diabaikan, dia menjadi makhluk paling terkutuk di antara makhluk lain. Dan terusir dari surga, kemudian sudah dipastikan akan masuk neraka. Karena kesombongan. Maka dulu tidak mungkin masuk surga kalau kita masih ada bibit yang sama dengan bibit yang dimiliki iblis, yakni sombong. Bahkan dalam salah satu ayat disebutkan, tidak mungkin masuk surga orang yang masih di hatinya ada sombong, kecuali ada unta bisa masuk lubang jarum. Something that impossible. Sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Artinya apa? Tidak mungkin masuk surga. Tak peduli kita ini sudah haji 1000 kali, tiap hari sholat sampai jidat kita ngapal sekalipun, tidak mungkin masuk surga. Kalau di hati kita masih ada sombong. Padahal dulur, kesombongan itu dimulai dari hal-hal kecil. Mulai pertama. Jadi kadang dimulai dari ujub. Apa itu ujub? Ujub itu kagum pada diri sendiri. Wah, ternyata aku ini orang khusyuk ternyata. Itu mulai dari situ. Ini penyakit ini. Biasanya setelah itu kemudian naik. Setelah naik ujub ini menjadi riya atau sum'ah dulu. Sum'ah ini ingin didengar orang kebaikannya. Lalu kemudian riya, ingin dilihat orang naik. Ketika sudah mulai riya, lalu kemudian menjadi sombong. Nah, di sombong ini sudah selain ingin didengar, selain kagum pada diri sendiri, juga selain ingin dilihat orang, juga dia ingin diumumkan sehingga kemudian dia lalu menganggap dirinya lebih tinggi dari yang lain. Ini urutan yang kemudian akan membuat kita jadi hati-hati. Mulai dari terlalu kagum pada diri sendiri, ini sudah bibit ini. Ya, siapa di antara kita yang nggak begitu, Telur? Nah, saya ditanya dalam salah satu pengajian, terus gimana Gus cara agar tidak begitu? Ya jangan begitu. Gimana maksudnya? Kita ini seringkali melakukan sesuatu, itu sudah dengan awal tujuannya untuk sombong. Misalnya, saya ini harus cantik, saya ini harus ganteng. Biar kenapa? Biar nggak diremehkan orang. Kalau kalimat biar tidak diremehkan orang, kan berarti kebalikannya biar dihormati orang. Kalau sudah awalnya ingin dihormati, ini bibit dari kita kemudian sombong. Kalau tidak dihormati, marah kita. Karena kita ingin dihormati, seringkali kita jarang menghormati. Nah, itu kesombongan. Saya tak kaya, biar nggak diremehkan. Tujuan kaya sebenarnya jangan karena ingin dihormati atau karena ingin disanjung. Ya sudah, biar sukses saja, nanti biar banyak sedekah, selesai. Jangan karena ingin disanjung. Saya ingin jadi bupati, jadi gubernur, biar saya Kalau tujuannya itu nanti ketika jadi ya sombong betul, maka gimana? Jangan bertujuan seperti itu.
Jadi satu itu lur, tidak mungkin masuk surga orang yang di hatinya masih ada sombong. Bahkan dalam satu hadis disebutkan meskipun sebesar darah. Sudah, Anda tidak peduli apakah meskipun sampean siapapun orang yang terkenal alim, orang yang tapi kalau masih ada sombong itu tadi. Kenapa? Karena iblis terusir dari surga karena sombong. Yang kedua yang akan membuat orang gagal. Kita ingat bahwa nenek moyang kita Nabi Adam alaihissalam di surga itu bersama dengan Ibu Hawa. Awalnya kan sendiri. Kemudian karena sepi maka Allah menciptakan Hawa. Nah ketika Hawa sudah menjadi pasangan bahagia. Nah di saat yang sama Allah sudah sampaikan. Kamu boleh menikmati apa saja di surga ini. Kamu bisa menikmati makan apa saja kenikmatan di surga ini. Mungkin ada ribuan bahkan mungkin miliaran kenikmatan dan makanan. Satu saja. La taqraba hadhihi syajarah. Jangan kalian berdua dekati satu pohon ini. Jadi di antara sekian ribu kenikmatan, satu yang dilarang. Apa? Buah khuldi. Tapi yang namanya manusia, ya basarnya manusia ini, ingin lebih, dan lebih. Ingin lebih dan lebih inilah disimbolisasi. Ini kan bentuk hubud dunia, bentuk cinta dunia. Penyakit ini yang kemudian disimbolkan dalam bentuk khuldi, buah khuldi. We don't know what kind of that fruits. Apa bentuk buah itu tidak tahu kita. Tapi jelas ini adalah simbol dari jangan sentuh itu. Karena itu simbol dari ketamakan, keragusan. Oh sudah dikasih segitu banyak, dilarang satu aja kok. Tetapi yang namanya manusia tak. Akhirnya apa? Dimakan betul. Dan kemudian idhaba, pergilah kalian dari surga. Dua-duanya diusir dari surga. Dari apa? Karena cinta dunia. Karena rakus. Karena hubud dunia. Nah berarti ini. Kalau tadi iblis terusir dari surga karena sombong. Nabi Adam dan Ibu Hawa terusir dari surga karena cinta hubud dunia. Atau karena ketamakan. Nah berarti dulur, kalau kita ingin kembali ke surga, ya hindari dua hal yang tadi membuat para penduduk surga terusir dari surga. Titik. End of story. Tidak bisa dibantah lagi. Jadi ketika di dunia ini, kita harus benar-benar menghindari sekurangnya dua itu. Karena apa? Ya di situ ada yang disebut hubud dunia, cinta dunia itu adalah pangkal dari segala kejahatan. Suami istri berantem persoalan ekonomi. Saudara berantem karena warisan. Ya kan? Korupsi juga karena harta. Peperangan juga karena materi-materi dunia. Semuanya. Tipu menipu, rampok merampok dan lain sebagainya. Maka dulur, sampean jangan meremehkan ini. Satu cerita di mana yang kita harus benar-benar pahami adalah banyak orang yang kemudian mengkonstruksikan surga itu hanya sebagai sesuatu hadiah saja. Padahal sebenarnya itu adalah tentang siapa kita dan dari mana kita awalnya. Sehingga kita tidak ada pilihan lain, no other choice. Kita tidak punya pilihan lain kecuali harus merebut KTP itu. Bagaimana cara merebutnya sudah banyak. Kita diberitahu bagaimana melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Tapi saya hanya ingin memberikan usulan tentang dua hal yang akan membuat kita gagal dalam melaksanakan semua itu. Tidak peduli kebaikan seberapapun yang kita punya, tidak peduli alimnya kita seperti apa, tapi kalau dua hal ini masih kita lakukan dan kita ada dalam diri kita, maka surga dan kita seperti minyak dan air. Tidak akan bisa nyatu. Tidak akan bisa nyatu. Itu dulur yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Bahwa kita adalah penduduk surga. Kita bukan penduduk ecek-ecek di bumi ini. Kita itu kelompok elit. Maka sadari itu. Makanya Rasulullah bersabda, celupkan tangan beliau ke laut, lalu diangkat. Tetesan dari jariku ini loh, kehidupan dunia dan seisinya. Air laut itu loh, kehidupan akhirat.
perbandingannya seperti itu. Sehingga orang-orang seperti Rasulullah, hamba Allah mulia yang benar-benar elit dan dibuktikan implementasi elitnya itu dengan merindukan surga. Dan itu dibuktikan dengan tidak ada rasa sombong dan tidak ada hubud dunia. Ayo kita hilangkan ini dari diri kita. Ini bisa kita? Insya Allah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Salam dari Tabanan, sampai ketemu pekan depan. Semoga bermanfaat. Berkah mardatillah. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.